menceritakanlah hal itu ke Zaki kan. Zaki, aku kok malah kayak gini ya katanya. Nah, mendengar ceritanya si Nina, Zaki merasa bahwa wah, teror dari bunda ini lama-kelamaan bakal ngebahayain Nina nih. Terus akhirnya Zaki ini inisiatif membawa si Nina bertemu sama omnya, sama pamannya namanya Om Nasrun. Kebetulan pula Om Nasrun ini bisa dan mengerti cara nanganin gangguan dari makhluk-makhluk yang memang tak kasat mata itu kan. Udahlah tuh, Om Nasrun pun langsunglah memberikan Nina kayak segelas air putih yang memang sudah kayak didoakan gitu. Dan setelah Nina meminum air itu, Nina diminta untuk menceritakan semua hal tentang bunda. Dan di sana Om Nasrun langsung bilang, Nina, tanpa kamu sadari, ikatan kamu dengan bunda ini udah sangat erat. Jadi kamu harus rutin sholat tobat ya nak ya. Banyak-banyak komunikasi dengan ayah dan ibumu. Ceritakan semua keluh kesahmu pada mereka. Dan carilah solusi terbaik untuk permasalahan kamu dengan Dio adik kamu. Dan setelah itu mintalah maaf kepada ayah dan ibumu seikhlas-ikhlasnya. Insya Allah kamu akan segera membaik. Allah pasti akan menjaga kamu. Itu kata Om Nasrun kan. Nah, sepulang dari bertemu Om Nasrun, si Nina pun langsung melaksanakan sholat taubat lagi dan meminta maaf kepada ayah sama ibunya, Wak. Momen tuh memang kerasa sangat mengharukan kali. Nah, dia bisalah kalian bayangkan kan, karena di situ ayah sama ibunya juga minta maaf, Wak, sama si Nina, dan mereka pun ya udah saling mengungkapkan perasaan sayangnya gitulah sama si Nina. Nina pun langsung diciumnya kedua kaki orang tuanya sebagai tanda permintaan maaf. Aduh, kok aku terharu ya dengan dia menangis, dan ya udah mereka akhirnya saling berpelukan. Alhamdulillah. Dan juga setelah itu, Wak, barulah tuh gangguan bunda berangsur-angsur hilang. Panas sendiri kok kan bunda. Dan betul, alhamdulillahnya beberapa bulan kemudian Nina sudah tidak pernah lagi berjumpa dengan bunda. Dan akhirnya setelah sekian tahun lamanya Nina pun dapat terbebas dari belenggu jahat bunda. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang Nina yang sempat terbuai dengan tipu muslihat. Oke, Wak, jadi kisah pertama yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari wawa aku yang namanya Aisyah. Halo Aisyah. Jadi, Wak, cerita Aisyah ini bermula di pertengahan tahun 2016 lalu, di saat Aisyah ini masih kuliah di salah satu kampus negeri di Jawa Tengah. Nah, waktu Aisyah ini kuliah, Wak, dia tinggalnya ngekos gitu lah, layaknya Aisyah ini anak kampus pada umumnya. Nah, kosnya si Aisyah ini ada 3 lantai, Wak. Kamar Aisyah awalnya ada di lantai 3 ini. Jadi lantai 3 tuh ada kayak 5 kamar. Jadi Aisyah ini di lantai 3 bareng 4 teman kosnya, ya kan. Nah, sampai suatu ketika, Wak, karena semua kawan-kawannya si Aisyah di lantai 3 ini udah lulus kuliah, Aisyahnya belum, jadi Aisyah tinggal sendirian lah lantai 3 itu. Terus kata Aisyah juga, Wak, suasana di lantai 3 tuh adem memang, tapi sepi kali pastinya. Jadi Aisyah nggak nyaman lah kalau di atas itu sendirian, ya kan. Dan juga selama Aisyah tinggal di lantai 3 itu bareng temen-temennya dulu, Aisyah ini memang udah beberapa kali diliatin penampakan pocong, Wak, sama kuntilanak, biar kalian tahu. Tapi waktu itu dia udahin aja gitu sama Aisyah, soalnya juga waktu itu cuma diliatin sekelibat-sekelibat aja. Jadi nggak terlalu dipikirkan kali sama si Aisyah kan. Dan memang pada dasarnya Aisyah ini orangnya nggak penakut kali kayak kita, karena dari kecil emang kadang tiba-tiba bisa lihat penampakan kayak gitulah, karena memang si Aisyah ini bisa dibilang peka juga lah sama hal-hal kayak gitu, walaupun si Aisyah ini bukan anak indie home, Wak. Dan kata Aisyah, semenjak Aisyah ini tinggal sendirian di lantai 3, gangguan-gangguan mistis tuh kayak jadi makin intens gitu. Mungkin karena si mereka itu tahu Aisyah ini lagi tinggal sendirian di lantai itu, jadi mereka tuh makin berani lah nampain dirinya, ya kan. Pernah ada nih, Wak, suatu waktu si Aisyah ini mau tidur, tiba-tiba kursi meja belajar itu geser sendiri, barang-barang itu bisa hilang sendiri, tapi setelah itu balik lagi dengan sendirinya. Dan mereka tuh juga semakin berani gitu loh menampakkan dirinya. Mulai dari pocong tadi tuh, pocong tuh selalu berdiri di balkon lantai 3 mulai dari jam 12 malam ke atas. Sama kuntilanak tadi, dia suka nangis, ketawa sendirian gitu di dekat jemuran lantai 3 tuh. Aisyah yang awalnya biasa-biasa aja lama-lama mentalnya jatuh juga lah, ya kan, karena sering ditengokin kayak gitu, Wak. Kalian lah pula. Nah, gara-gara inilah si Aisyah ini bilang lah ke bapak kos, sama abah panggil ya. Dia minta, abah saya pindah aja lah ke lantai 2, karena kebetulan katanya akan ada anak kos yang di lantai 2 itu mau keluar gitu. Saya ditempatin kamar si kawan itu aja lah, berani saya sendirian di atas, abah, katanya gitu kan. Akhirnya sehari setelah si Aisyah ini nge-request untuk pindah ke lantai 2, abah bilang, oh ya udah Ndok, kamu boleh pindah ke lantai 2, tapi agak nunggu seminggu lagi ya, karena anak lantai 2 tuh baru keluar dalam kurun waktu seminggu itu, katanya. Ayo udahlah bah, nggak apa-apa, yang penting nggak usah lama-lama kali lah saya di sini ya, walaupun memang sebenarnya dia takut juga nunggu seminggu di sana macam nunggu setahun gitu. Nah, singkat cerita, Wak, akhirnya sampailah
lah itu hari dimana Aisyah dia bisa pindah ke lantai 2. Aisyah waktu itu udah tenang kok, udah senang juga dia itu. Karena dia pikirnya bakal aman nih kalau udah pindah ke lantai 2 kan. Karena memang di lantai 2 itu lebih rame Wak. Kamarnya ada 7. Setiap kamar ada 1 orang, berarti ada 7 orang tuh di lantai 2 ya kan. Dibanding lantai 3 5 aja. Sekarang udah pergi semua tinggalnya dia sendiri. Dan di lantai 2 itu Wak, semuanya ada tingkatnya si Aisyah. Aisyah nih aja yang semester akhir. Nah pas pindah ke lantai 2 ternyata kamar Aisyah ini ada di pojok Wak. Ya, dan dari jendela kamarnya si Aisyah itu dia bisa lihat ke balkon atas lantai 3 tempat pocong tuh sering nongkrong tuh. Waktu masuk alah sama aja kalau kayak gini aku tetap bisa nengok balkon. Di situ biasa pocong tuh nongkrong. Tapi karena kamar itu cuma satu-satunya kamar yang tersedia di lantai 2 ya mau nggak mau lah kan nggak bisa ngapa-ngapain lah. Kok Aisyah tinggal situ apa nggak aku pindah lantai 3 kata Pak Abah. Iyalah sini aja lah saya. Jadi selama di sana Aisyah ini selalu nutup jendela kamar setiap jam 4 dan setelah jam itu nggak pernah lagi dibuka orden sedikit pun Wak. Kalau nggak bisa lah tuh tengok si pocong tuh lagi nongkrong di lantai 3 ya kan. Awalnya sih Wak di kamar barunya tuh emang aman-aman aja, nggak ada gangguan nih. Sampai akhirnya masa liburan pun tiba. Jadi semua kawan-kawannya kos si Aisyah yang ada di lantai 2 tuh pulang kampung semuanya kecuali memang ada 1 orang namanya Oci. Aisyah memang nggak pulang karena memang lagi skripsian kan, dan Oci ini karena lagi ikut organisasi kayak gitulah. Dan mereka akhirnya berdua aja tuh kan di lantai 2, lantai 3 kosong, di lantai 1 memang ada 4 orang. Jadi total cuma ada 6 orang di kosan segede gambreng itu kan. Nah sekarang baru kita masuk nih Wak ke cerita epicnya ya. Jadi gini, si Aisyah ingat betul waktu itu tanggal 19 Juli tahun 2016 Wak. Aisyah ini lagi sakit tipes. Jadi memang seharian dia tidur aja gitu di kamar kan. Aisyah waktu itu memang gak dibawa ke rumah sakit karena Aisyah ngerasa dirinya udah agak mendingan gitu lah. Badannya udah agak enakan dan demamnya juga udah mulai turun. Cuma emang masih agak lemes aja gitu. Nah selama si Aisyah ini lagi masa recovery di kosnya itu, Oci inilah yang ngebantu ngerawat si Aisyah. Jadi Oci ini pun ikutan nginep nih di kamarnya Aisyah Wak. Nah pada hari itu Wak, sekitar jam 8 malam Aisyah sama Oci ini udah siap-siap mau tidur Wak. Emang gak cepet tidurnya malam itu. Waktu itu memang Oci ini mungkin karena kecapean habis organisasi. Kalau memang Aisyah kan memang karena butuh waktu, butuh banyak waktu istirahat ya kan. Waktu itu Oci tidur di kasur bawah, Aisyah tidur di kasur atas. Jadi kasurnya itu double spring bed yang bisa ditarik itu loh. Nah nggak lama setelah itu, ingat kali si Aisyah jam 22 malam Aisyah ini kebangun karena pengen buang air kecil ya kan. Aisyah akhirnya masuklah ke kamar mandi itu ya. Kamar mandi dalam memang kosannya itu. Nah pas masuk kamar mandi Aisyah kaget karena dia ngelihat keran airnya nyala. Nah Aisyah waktu itu langsung bingung, dia mikir, oh kok nyala keran air aku? Oh mungkin si Oci lupa kali matiin keran air aku ini mungkin ya. Dah lah buang air kecil aja deh, nggak terlalu dipikirkan kali nih sama si Aisyah kan Wak. Udah selesai buang hajat langsung dimatikan lah keran air itu. Nggak ada apa-apa pada saat itu Wak. Nah setelah si Aisyah ini selesai, Aisyah pun lanjut lagi tidur. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu Aisyah langsung nggak nyenyak kali gitu tidurnya. Tertidur bentar bangun, tertidur bentar bangun, sampai akhirnya jam 2 pagi nih Aisyah kebangun lagi ya kan. Dan entah kenapa Aisyah ini langsung ngeliat ke kursi belajarnya yang memang ada di sebelah kanannya. Jadi posisi kasurnya itu ada sebelah kiri. Terus Aisyah ini tidur miring ke kanan Wak. Jadi memang kelihatan kali nih meja belajarnya kan. Nah waktu kebangun itu Wak, kalian tahu si Aisyah ngeliat apa? Aisyah ngeliat dengan jelasnya ada kuntilanak lagi duduk di meja kursi belajarnya si Aisyah itu Wak. Dan kuntilanak yang Aisyah lihat ini bukan pakai baju putih Wak, pakai baju merah menyala. Kata merah menyala, bukan merah lusuh, merah marun, enggak, merah menyala. Dan Aisyah bisa lihat dengan jelas kuntilanak itu karena memang waktu itu kamarnya nyala lampunya Wak. Kuntilanak tuh rambutnya panjang, berantakan, bola matanya putih, mukanya hancur, terus senyumnya seram kali. Gimana senyum seram itu? Putih matanya, merah menyala, merah cabai mungkin. Lagi tidur, nengok depan mata, senyum. Dan pada saat itu badan Aisyah tuh langsung gak bisa gerak Wak. Dan Aisyah juga gak bisa teriak untuk bangunin si Oci di bawah lagi tidur tuh. Aisyah cuma bisa baca doa aja dalam hati. Tapi waktu si Aisyah ini lagi baca-baca doa, kalian tahu Miski itu malah melayang. Melayang dia kan dari kursi belajar tuh pindah, dia duduk di pojok kasurnya si Oci. Di pojok kasur Oci yang ada di bawah tuh, duduk deh di situ. Jadi Aisyah bisa makin jelas lah tengok dia kan. Miski itu memang duduk Wak, tapi dia ngadep ke Aisyah. Gitu mandangin si Aisyah sambil juga menyeringai Wak. Sumpah baunya busuk kali kata Aisyah Wak. Duduk deh di bawah. Coba si Aisyah sini kan berarti tidur di situ. Tengok deh. Busuk. Abang gak langsung jatuh kali mental si Aisyah waktu lagi sakit pula, kesian kali. Aisyah waktu itu cuma bisa nangis sambil tetap berdoa dalam hati Wak. Tapi lagi-lagi doa Aisyah ini semacam kayak gak mempan gitu loh sama kuntilanak itu. Malah ketawa melengking dia. Kalian bisa bayangin gak sih? Kalian bisa bayangin gak? Lagi tidur kalian enaknya udah mana sakit. Tengok deh, pengen baca doa, ketawa deh. Ketawa yang ngelengking kali Wak. Ya, ngelengking kali kata si Aisyah. Tapi walaupun ketawa yang ngelengking kayak gitu, di saat itu anehnya ketawanya si kuntilanak itu cuma Aisyah aja yang bisa dengar. Aisyah yakin saking lengkingnya pasti satu kos tuh bisa dengar, tapi enggak. Jangankan satu kos si Oci aja gak terbangun kok tidur kali. Tidur kali nyenyak kali tidurnya. Gak terdengar, gak terbangun
si Oci nih, tangis Aisyah pun tambah deras, Wak. Ya, karena Aisyah belum juga bisa bersuara tuh, demamnya si Aisyah ini pun mendadak naik lagi, Wak. Aisyah langsung keringetan, panas dingin lah. Melihat kondisi Aisyah ini makin turun, makin drop, kuntilanak tuh ketahuan malah tambah nyaring, Wak. Dan gak sampai di sini aja iseng ya si kuntilanak ini, biar kalian tahu ya, karena tiba-tiba tangan kuntilanak itu megang kakinya si Aisyah. Kata Aisyah tangannya dingin kali, Wak. Waktu itu kata si Aisyah, bawa dia pengen nendang si Miski itu aja loh, saking geram ya. Tapi kan si Aisyah ini gak bisa gerak ya kan, gak bisa, sama sekali gak bisa. Aisyah cuma bisa berdoa, makin kuat aja dalam hati ya tuh. Dan pada saat itu si Aisyah ini sebenarnya udah doa, ya Allah tolonglah pingsankan aku, nggak dipingsankan sama Allah. Aisyah tetap sadar dan tetap mandangin itu Miski. Karena kata Aisyah, Wak, ya seolah-olah Miskinya itu buat mata Aisyah ini bakal mandang dia terus. Dan kalian tahu, waktu pandang-pandangan mereka tuh sama dia ketawa ngelengking tuh berapa lama? 20 menit 20 menit tatap-tatapan sama kuntilanak. 20 menit lama loh itu, Wak. Kalian dengar video aku ini dari awal sampai habis aja mungkin gak sampai 20 menit. Ini 20 menit ya tatap-tatapan sama kuntilanak itu. Gak sekelibat-kelibat ya, mohon maaf ini gak sekelibat-kelibat. Nampak jelas 20 menit. Awak yang nengok sekelibat-kelibat aja langsung entahlah pingsan mungkin itu. Ini 20 menit. Gak kebayang sih aku kayak gimana aku rasanya waktu itu. Aisyah kasihan kali. Sampai akhirnya waktu Aisyah udah mulai kayak pasrah kan, tiba-tiba baru kawannya terbangun si Oci nih. Nah kata Aisyah nih, Wak, ya Oci ini kebangun gegara ketetesan air matanya si Aisyah. Berarti deras sekali memang air mata Aisyah itu sampai ketetes ke dekat tempat si Oci. Nah waktu si Oci bangun itu, Oci kaget lah kan nengok kawannya nangis dalam keadaan diam kaku kayak gitu. Nah karena Oci ini bingung kenapa Aisyah terdiam kaku gitu, Oci penasaran lah kan, kenapa si Aisyah ini dia nih lagi ngeliatin apa. Akhirnya Oci nengok lah nih kemana arah mata Aisyah ini nengok. Pas Oci udah memalingkan mukanya, kira-kira menurut kalian Miskinya hilang nggak? Hilang? Enggak hilang. Oci juga nengok tuh Miski itu yang sama lagi duduk dekat dia lah berarti. Waktu itu mantapnya si Oci langsung refleks, dia dilempar bantal ke Miski itu. Kau kagetin aja. Kena kepala si Kunti itu. Enggak lah, Wak, nembus. Jadi bantal itu kayak ngelewatin kuntilanak itu, dan malah bantal tuh nabrak lemari gitu loh, tembus. Tapi karena dilempar sama si Oci, seenggaknya si Miskinya tuh bergerak menjauh gitu loh dari kasur. Tapi nggak langsung ngilang waktu itu, Wak. Memang agak, aduh kok lempar aku menjauh lah aku dikit kayak gitu loh, tapi nggak ngilang. Oke, Wak, jadi cerita yang akan aku sampaikan malam ini adalah sebuah cerita dari Wawa aku yang namanya Nara. Halo Nara. Jadi Nara ini mau cerita pengalaman horor Nara pada tahun 2018 lalu, Wak. Nah, kisah ini berawal dari Mama Nara yang memang sering sekali mengalami kesurupan, Wak. Bahkan dalam sehari aja Mama Nara ini bisa puluhan kali loh kesurupan, tapi dalam waktu yang singkat. Dan Mama Nara ini bisa sadar tanpa dibantu siapapun loh. Nah, sebelum masuk ke cerita lebih panjang lagi, Nara ini sempat memberikan sedikit informasi tentang dirinya, mamanya sama kakaknya juga nih. Jadi, Wak, Nara ini mengaku keluarga mereka ini bisa dibilang cukup kuat lah gitu untuk bisa nanggepin hal-hal kayak gini. Jadi kayak kemasukan-kemasukan gini loh. Karena tahun 2015 kakaknya Nara ini pernah dapat kayak kiriman santet gitulah dari mantan pacarnya. Bahkan dulu kakaknya Nara ini sering kerasukan roh mantannya, padahal mantannya masih hidup. Dan karena kejadian itu, Nara sama kakaknya ini banyak belajar lah cara untuk urus hal-hal berbau kayak santet atau mistis gitu. Nah, kita lanjut lagi nih. Jadi, Wak, di suatu waktu Mama Nara ini kesurupan lah lagi. Dan setiap kali Mama Nara ini kesurupan, Nara ini selalu ajak ngobrol dan tanya beberapa hal ke makhluk yang memang ada di dalam tubuh mamanya. Nah, pada saat itu makhluk yang merasuki mamanya Nara ini adalah makhluk yang sudah ikut Mama Nara sejak Mama Nara ini kecil, bayi malah. Dan makhluk ini tahu banyak hal tentang mamanya, tentang keluarga besarnya Nara. Bahkan makhluk ini tahu hal tentang Nara yang mamanya pun nggak tahu. Hari demi hari berjalan dan kondisi mamanya Nara ini semakin buruk. Melihat hal ini, Nara sama kakaknya sadar, wah, ada nggak beres nih sama mamaku. Karena, Wak, dalam satu kali kesurupan bisa ada 3-5 makhluk gitu loh yang masuk ke dalam tubuh mamanya. Dari makhluk yang udah ada dari mama Nara itu kecil, terus ada berubah lagi ke makhluk yang suaranya berat kali. Nanti berganti lagi makhluk yang selalu nangis, ganti lagi anak kecil yang suka lari-lari. Dan yang paling parahnya, Wak, ada makhluk yang mau ngelukain mamanya Nara ini dan orang sekitarnya. Bahkan makhluk ini nih mau mama Nara nih mati. Nah, dari situlah Nara sama kakaknya mulai jagain mamanya lebih serius lagi kan. Mereka nggak pernah nih ngebiarin mamanya sendirian waktu saat kesurupan. Kalaupun nanti mamanya kesurupan lagi, pasti mereka akan ngebantu sadarin mamanya secepatnya. Nah, singkat cerita sampailah nih ke puncak pertama dari kejadian ini ya. Nah, jadi, Wak, waktu Nara ini pulang sekolah, Nara lihat mamanya lagi ada di tengah ruang TV dengan posisi tiduran persis kayak mayat gitu loh, Wak. Badannya dingin kali, nat kaku, dan tangannya itu terlipat di atas perut. Bayangin lah. Dan pada saat itu Mama Nara meminta untuk seluruh keluarga kumpul
berkumpul di sekeliling saya katanya. Dan di saat semua sudah berkumpul, Mama Nara ini ngomonglah ke Nara. Dia bilang, Mama udah nggak sanggup, Mama mau pergi dari dunia ini. Kalian jaga diri baik-baik ya. Sontaklah semua orang yang ada di situ nangis. Tapi Wak Nara sama kakaknya sadar nih, oh ini bukan Mama nih. Karena apa? Karena suaranya berat Wak, kayak suara bapak-bapak berokok katanya. Nara bilang langsung sama kakaknya kan, Kak ini bukan Mama nih. Iya dek, bukan Mama ini. Dalam mereka berdua pun langsunglah membacakan ayat-ayat ruqyah Wak yang udah pernah mereka pelajari di hadapan Mama langsung. Nah waktu kakaknya Nara ini bacain ayat ruqyah Wak, badan Mama Nara tuh yang tadinya kaku, dingin dan langsung berdiri. Udah ngamuk Mama jadi-jadinya. Hampir kena prank sekeluarga itu kan. Dan kurang lebih hampir 30 menit mereka bacain ayat ruqyah itu. Akhirnya mamanya Nara ini pun sadar 100%. Alhamdulillah, dah disuruh istirahat. Nah kejadian serupa ini Wak terjadi lagi beberapa hari setelahnya Wak. Bahkan lebih menyeramkan kata Nara. Tepatnya di tanggal 31 Januari 2018. Dimana sekitar jam 10 malam Mama Nara ini hilang. Dan Mama Nara ini kabur hilang dalam keadaan 100% kesurupan. Nah gini cerita awalnya Wak. Jadi pada hari sebelum Mama Nara ini hilang, Nara ini sempat pergilah ke sekolah kan, diantar sama papanya kayak biasanya. Nah pas Nara ini mau berangkat, Mama sama kakaknya masih tidur. Gak ada keanehan pertamanya pada hari itu, ya biasa aja. Tapi kakak Nara bilang, waktu kakak kebangun deh, kakak keluar kamar, kakak tengok 50% barang di rumah kita tuh udah gak ada. Kakak pikir rumah kita kerampokan ya kan. Tapi yang ada kakak makin kaget lagi setelah tahu ternyata Mama gak ada di rumah juga. Kakak langsung ngecek ke depan rumah, dan ternyata kok tahu Mama itu lagi ada di depan rumah sedang membagi-bagikan semua barang-barang yang ada di rumah kita ke siapapun yang lewat depan rumah tuh. Mama bagi-bagikan tapi dengan keadaan mata tertutup. Dan biar kau tahu ya, Mama tuh bisa loh bopong kulkas 2 pintu beserta isinya dari ruang makan ke depan rumah sendirian, dibopongnya kulkas itu dek. Bayangin sama kalian, perempuan loh, ibu-ibu separuh baya bisa ngangkat kulkas sendirian, ada isinya pula kulkas 2 pintu loh. Dan Nara pun bilang ini adalah hal yang sama sekali nggak mungkin bisa dilakuin Mama aku Nat. Dari situlah kakaknya sadar, oh mamanya dia nggak beres lagi nih, lagi kesurupan lagi Mama nih. Memang kali ini kesurupannya agak beda, bukan lagi ngamuk-ngamuk, tapi bagi-bagi barang yang dianggap bukan miliknya gitu loh. Padahal semua barang-barang dibagi itu punya Mama. Nah ngelihat hal itu dua kakaknya Nara, jadi memang Nara ini punya 2 kakak, dia adik terakhir Wak. Nah melihat hal itu 2 kakak Nara pun bagi tugas, kau satu selamatin barang-barang yang mau dibagi-bagikan Mama tuh, macam TV, radio, pakaian tuh semuanya masukkan, amankan. Nanti biar aku yang bantu sadarin Mama, kata kakak yang kedua. Udah lah tuh bagi tugas mereka kan. Sampailah si Nara nih balik sekolah. Nah disitulah Nara tuh lihat ruang tamu tuh udah kayak kapal pecah Wak. Dan hawa rumah aku tuh nak jadi berubah lembab dan mencekam. Nara nih ngerasa pas masuk rumah tuh ada banyak kali orang yang perhatiin Nara, padahal Nara di rumah sendirian. Lah Mama, bapak, kakak tadi mana? Mama, papa, kakak Nara tuh semuanya lagi ada di masjid, nggak jauh memang dari rumah. Nah mereka semua pergi ke sana karena Mama Nara belum berhenti kesurupan dan ngamuk-ngamuk Wak. Dan pada saat itu yang ada di pandangan mamanya Nara, rumah mereka tuh udah kayak neraka gitu loh, penuh api, banyak kali makhluk katanya. Dan makhluk-makhluk itu mau menyerang Mama. Itulah kenapa mamanya Nara ini nggak mau masuk ke rumah, dia malah kabur ke masjid. Dan dalam keadaan kesurupan itu Wak, Mama Nara ini jadi sering ngobrol sambil natap langit. Dan yang Nara ingat ada 2 nama yang selalu Mama sebut, yaitu Arsi dan Robi. Banyak kali obrolan Mama Nara dengan 2 makhluk tuh, 2 nama tuh. Dan gak cuma 2 makhluk itu aja, ada lagi banyak makhluk yang memerintahkan Mama hal-hal yang aneh-aneh. Salah satunya mamanya Nara ini pernah disuruh apa? Bundir, akhiri hidupnya. Dan sebenarnya juga ya, setiap kali Mama Nara ini kesurupan Wak, Mama ini selalu minta diantar ke rumah salah satu ustadz yang memang cukup dikenal dengan sebutan pakar ruqyah syariah, kata si Nara. Kita sebut aja lah ustadz ini Ustadz A ya. Tapi Wak, keluarga Nara memang tidak pernah nurutin kemauan mamanya ini dengan alasan jarakmu ke Ustadz A tuh jauh kali. Dan pada saat itu yang mereka semua pikir ini tuh bukan permintaan Mama, sebenarnya ini adalah permintaan makhluk yang ada di dalam tubuh Mama, bukan keinginan Mama sendiri gitu loh. Saking seringnya Mama kesurupan tuh jadi nggak bisa membedakan mana yang keinginan Mama, mana yang bukan. Nah pada saat kesurupan yang kali ini Wak, yang sampai dibawa kabur ke masjid, lagi-lagi Mama ini pun minta tolong bawa aku ke tempat Ustadz A. Tapi lagi-lagi nggak dihiraukan lagi nih sama keluarganya dengan alasan yang tadi aku sebutkan. Udah tuh dibiarkan aja kan kesurupan di sana untuk sambil ditenangkan. Dan bahkan nih Wak ya, saat kesurupan di masjid itu Mama Nara nih hampir kabur loh. Mama tuh lari ke jalan raya sambil nyari taksi untuk diantar ke Cibubur tempat Ustadz A tuh. Tapi untungnya masih bisa dikejar sama kakaknya. Ditahan tuh badan Mama yang memang tenaganya tuh lebih kuat kali dari tenaga pria dewasa, kata kakaknya. Nah karena Mama Nara ini terus berontak minta ke Cibubur Wak, akhirnya kakaknya Nara ini bawalah mamanya pergi. Tapi tujuannya bukan ke Cibubur, melainkan ke rumah rekannya Ustadz A. Jadi kita sebutnya Ustadz B.
kawannya Ustadz A, tapi bukan yang di Cibubur itu ya, sesama perukiah juga mereka, Wak. Dah lah tuh, pergilah ke tempat Ustadz B. Nah, karena rumah Ustadz B ini ada di dalam gang sempit, Wak, dan kondisi Mama Nara terus berteriak terus, alhasil mereka pun naruh lagi Mama Nara di masjid dekat rumah Ustadz B. Karena nggak mau ganggu warga di sana ya kan, ditaruh mamanya lagi di sana. Dah, barulah Ustadz B datang. Ustadz B ini pun beberapa kali membantu meruqyah Mama, tapi nggak ada hasil sama sekali, Wak. Dan makhluk yang ada dalam tubuh Mama tuh makin marah dan lagi-lagi terus meminta tolong bawa aku ke Ustadz A. Tuh katanya. Nah, tapi sayangnya, Wak, entah tiba ada celah pula waktu itu, pas mereka semua yang ada di sana lagi lengah, nggak perhatiin Mama langsung, karena mungkin agak sibuk cari bantuan lain ya kan. Mama Nara ini kabur, Wak, kabur dari masjid dekat Ustadz B itu dan hilang tak kemana, kabur cepat kali larinya. Dan bisa kalian bayangkan Mama Nara ini kabur dalam keadaan 100% kesurupan, cuma pakai gamis syar'i aja, nggak pakai sendal. Panik lah si Nara ini kan, dia langsung lah cari mamanya sekitar masjid, Wak. Nah, pas lagi nyari ini, Nara malah ketemu nama plang jalan, tulisannya Jalan Nilam Raya. Dan FYI, nama mamanya Nara adalah Nilam juga. Dan Nara bilang ke aku yakin nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Yang ada aku makin bingung karena mama aku hilang di jalan yang sama kayak kayak namanya Jalan Nilam Raya. Mama aku namanya Nilam, mama aku hilang di jalan yang merupakan namanya. Dan pada saat itu mamanya Nara ini hilang sekitar jam berapa? Pagi, nak siang, nak sore, nak tidak, malam jam 11. Akhirnya mencarilah itu semua sekeluarga, warga juga bantu cari sampai mereka nyari jam 3 subuh. Nggak ada hasilnya. Dalam mau nggak mau akhirnya mereka pulang bentar untuk membuat laporan polisi. Hilang mama Nara. Hilang dalam keadaan 100% kesurupan. Ya Allah. Nah, di hari berikutnya, keesokan harinya, mereka pun kembali lagi mencari mama ke beberapa tempat, Wak. Dan suatu ketika mereka ingat sesuatu. Dek, mama kan sebelum kita ke Ustadz B, dia minta diantar ke Ustadz A di Cibubur kan? Jangan-jangan mama ke sana. Iya juga ya, yuk kita pergi ke Cibubur. Akhirnya mereka memutuskanlah untuk mencari mama di sana. Dan by the way, Wak, ya, sebelum kejadian ini mereka udah tahu nih rumah Ustadz A itu di mana. Dah lah tuh, pergilah ini sekeluarga, kakaknya 2, Nara 1 sama bapaknya. Nah, di dalam perjalanan tiba-tiba kakak Nara melihat ada seorang ibu-ibu yang terlihat seperti mama. Bentar loh. Mama bukan tuh. Iya, mama. Betulan, Wak, itu mamanya mereka. Ya Allah, merinding aku. Dan keadaan mamanya Nara lusuh kali, Wak, katanya. Beliau tidur di depan ruko. Ya Allah, sedih banget. Dia dibangunkan sama kakaknya kan, mama katanya. Nah, pas mama sadar, dia tengok muka kakak kan. Di situ mama langsung ngamuk, marah lagi dan berusaha berlari lagi, Wak. Kabur lagi nih, Kakak Nara pun mencoba menahan. Dia bilang, "Udah, yuk masuk mobil yuk." "Enggak, aku nggak mau," kata mamanya. "Ayolah, mama masuk mobil. Mama di sini jalan mau sampai kapan?" "Enggak, aku nggak mau," ya, sambil dia jalan pergi lari itu. Akhirnya mau nggak mau kakaknya Nara pun dibanding kehilangan mamanya ngikutin nih dari belakang. Kakaknya ngikutin, Nara sama bapaknya buntutin dalam mobil. Dan karena khawatir akan terjadi apa-apa, akhirnya mereka sekeluarga pun mengatakan kepada Mama, ayo yuk masuk mobil, kita ke rumah Ustadz A, Ma, ya." "Benar, ke rumah Ustadz A." "Benar, Ma, yuk masuk mobil. Capek mama jalan di sini, yuk." Dah lah tuh, akhirnya mamanya pun setuju, masuklah dalam mobil, pergilah betulan ke rumah Ustadz A, Wak. Nah, sesampai di rumah Ustadz A, mereka pun sabar lah. Hilang, dan miskinnya tuh malah pergi ke pojok tembok. Wak. Dia mandangin Oci dengan tatapan penuh marah. Nah, Oci waktu itu pasti sempat ikutan nangis juga lah, Wak, karena dia sebenarnya juga orangnya penakut. Bahkan kata si Aisyah, dia keluar buat ngelewatin lorong kosnya, mau ke bawah aja minta dikawanin. Tapi kata Aisyah, nggak tahu kenapa malam itu Oci ini berani kali. Karena kalian tahu apa yang dikatakan Oci lagi? Sambil nangis, Oci ini balik melototin si Miske itu. Oci ambil penggaris besi, Wak. "Tolongin aku, Miske." Dan Oci teriak, "Jangan! Pergi kau. Gitu. Udah digitukan sama si Oci, nggak pergi juga miskin ini, Wak. Pergi orang ini tidak. Nggak. Oci maju lebih dekat lagi. Dia lempar tuh penggaris. Kau udah kusuruh pergi. Baru pergi kuntilanak tuh. Hilang maksudnya. Hilang. Udah nengok si Kunti tuh hilang. Oci langsung balik lagi ke Aisyah, dipeluk si Aisyah. Nangislah mereka berdua sejadi-jadinya. Ngapa nggak keluar orang itu ya? Nangis di atas kasur. Dan waktu itu barulah si Aisyah bisa gerakin badannya lagi setelah Miske itu hilang, Wak. Mantap memang Coach. 4 jempol buat kau. Kalau aku jadi kau, mungkin aku juga udah minta sama Allah buat dipingsankan aja. Serius aja. Gak bisa pula aku arahkan penggarisnya. Pergi. Gak bisa, aku pingsan aja mending. Mantap. Nah, adalah tuh kan. Akhirnya mereka pun agak sedikit tenang tuh. Nah, setelah setengah jam berlalu, Wak, Oci ini buka pintu kamar lah buat memastikan Miske itu udah betulan pergi. Dan kalian tahu, ternyata Miskenya belum pergi-pergi juga. Miskenya lagi duduk di balkon lantai 2. Masih duduk di balkon lantai 2 tuh. Tapi bedanya waktu itu Miskenya nggak berusaha nyamperin mereka lagi, Wak. Nah, Oci yang kaget nengok kuntilanak tuh masih ada di sana, langsung tutup pintu kamar, langsung dia nangis lagi. "Kak, masih ada, Kak. Masih ada."
Oci pun akhirnya langsung lah nelpon apa kan, nelpon salah satu kawannya, woi tolong jemput aku sama si Aisyah ke rumah sakit lah, kami diganggu nih, diganggu miskin, katanya nangis-nangis. Akhirnya sekitar jam 3-an barulah kawannya si Oci ini datang. Mereka pun cepat-cepat langsung pergi keluar kamar kan, siap-siap nih mau keluar. Nah pas mereka ngelewatin balkon itu, mereka kira kuntilanak itu udah nggak ada, Wak. Tapi ternyata kuntilanak itu masih ada. Dan Kunti itu natap mereka dengan tatapan marah. Tapi memang nggak diikutin, tapi ditengokin. Masih ada. Berarti kalau sampai 20 menit, tadi 20 menit, sekarang dia masih duduk situ, kuat kali energinya ya. Energi siapa itu? Si Kunti itu. Nah singkat ceritanya, Wak, setelah dari rumah sakit terus balik lagi nih ke kosan. Tapi mereka langsung pergi ke Pak Ustadz untuk minta pertolongan gitu, Wak. Nah waktu itu mereka akhirnya diberikan air doa sama kayak daun bidara gitulah, karena takutnya kuntilanak ini bakal ngikut mereka. Tapi syukurnya enggak waktu itu. Dan setelah kejadian itu Aisyah sama Oci pun langsung pindah kos, Wak. Karena kawannya si Oci yang memang bisa ngeliat makhluk tak kasat mata di sana tuh bilang, ada kawannya Oci lain ya, bahaya weh kalau kalian masih tetap di sana juga, soalnya si kuntilanak ini udah ngincar kalian berdua. Perkara dilempar bantal sama penggaris sama si Oci ya kan. Ya kau pun resek Gunti. Makanya gara-gara itu Aisyah sama Oci pun udah nggak pikir panjang lama-lama lagi, dia langsung pindah. Dan setelah pindah kosan itu alhamdulillahnya mereka udah nggak pernah lagi dapat gangguan-gangguan lagi. Ekstrim kali kuntilanak ini berarti ya. Isengnya itu berlebihan ya kan. Nasib baik si Oci itu berani malam itu. Bisa dia ngalahin si Kunti itu kan. Ya walaupun memang sebenarnya kita manusia ini selalu bisa ngalahin setan karena memang derajat kita lebih tinggi, tapi emang nih ya kadang rasa takutnya itu yang lebih besar ya, Wak ya. Jadi bikin kita nih nggak konsen berdoa dan udah bikin jiper duluan gitu. Mungkin kita bisa belajar juga ya dari Oci ya, walaupun takut memang harus dilawan. Nangis lagi, woi kunyit gue. Lawan aja. Mantap Oci. Salam ya Aisyah, kasih tahu Oci kok mantap gitu. Salam dari Wawa ini semua buat Oci. Hebat. Tiba-tiba Lisa ini menjawab, Jalan Kenanga, Gang Bugis. Di dalam gang itu Lisa ngekos sama ibu yang punya kos-kosan namanya Bu Niar. Dia jualan bawang di pasar, Bude. Bude, Pak De tolongin Lisa, katanya. Oh, di situ ya, Jalan Kenanga, Gang Bugis, ada kos-kosan, pemilik kosannya namanya Bu Niar. Dah, Mama pun jawab, insya Allah ya nak ya, nanti coba kami cari semampu kami. Tapi sekarang Lisa keluar dulu ya, kasihan Mbak Eti kalau kamu ada di dalam situ terus. Nah mendengar ucapannya Mama, Lisa pun langsung mengangguk. Dan seketika tubuhnya Kak Eti pun kembali menegang dan perlahan-lahan mulai terkulai lemas. Jari-jari yang macam mau nyakar orang itu pun udah kembali lagi normal, berangsur-angsur normal. Nah karena kecapean Kak Eti pun langsung disuruh istirahat dan tertidur. Nah selagi Kak Eti ini tertidur, Mama, Papa sama semua orang dewasa yang pada saat itu menyaksikan kejadiannya Lisa yang merasuki Kak Eti ini pun langsung berunding tuh. Nah awalnya banyak dari mereka yang agak ragu nih, tapi entah kenapa Mama pun meyakinkan untuk ya udahlah yuk kita coba aja dulu. Coba aja lah dulu Pak, barangkali memang beneran. Iya sih Bu, boleh juga, kata Bapak kan. Dan akhirnya dari sana mereka pun sepakat untuk mendatangi alamat yang sempat diberikan sama si Lisa ini. Tapi memang nggak bisa langsung besoknya berangkat, Wak. Karena apa? Karena Papa tuh, Papa mereka ini lagi ada urusan kerjaan di luar kota. Jadi tunggu Papa pulang dari luar kota dulu ya, nanti baru kita cari sama-sama itu alamatnya. Dah. Berhari-hari kemudian, Wak, sejak kerasukan itu, kondisi kesehatannya Kak Eti ini belum juga membaik. Kak Eti yang awalnya cuma sakit gigi, sekarang malah terus-menerus merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dan di setiap sore menjelang maghrib, Wak, Kak Eti ini hampir selalu dirasuki sama si Lisa yang mengingatkan si Mama untuk mencarikan ibunya. Selalu kayak gitu, macam ditagihnya, Wak. Bahkan setiap pagi sebelum si Ningsi ini berangkat ke sekolah, Ningsi ini seringkali melihat mata Kak Eti itu sembab gitu, macam habis nangis semalaman. Entah apa, tapi yang ditangisin sama Kak Eti setiap malam tuh Nadia. Tapi yang jelas dari hari ke hari kondisinya Kak Eti ini masih parah, masih makin parah, Wak. Bahkan pernah, Wak, ya Kak Eti bilang kalau dia ini merasa rahangnya itu kayak miring gini. Miring, dan ada sakit macam tulang-tulang di wajah itu macam patah-patah tuh kalian kan, macam kebiantan di kepala, ikutan sakit juga Kak Eti itu. Nah meskipun kondisinya Kak Eti ini semakin mengkhawatirkan, sayangnya keluarga Ningsi ini bukan orang yang berada, Wak. Mereka itu nggak punya cukup uang untuk memeriksakan keadaannya Kak Eti ini ke dokter. Jadi setiap kali Kak Eti ini mulai kesakitan, dia ini hanya meminum kayak obat pereda rasa nyeri gitu, macam-macam obat pereda nyeri Kak Eti ini minum, Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari nih ya, kondisi Kak Eti pun semakin drop dan langsung baru dilarikan ke rumah sakit. Dan kalian tahu saking parahnya sakit yang memang dirasakan sama Kak Eti dan saking banyaknya obat pereda nyeri yang Kak Eti minum, Kak Eti sampai kejang-kejang, Wak, mulutnya keluar busa. Tandanya apa? Overdosis Kak Eti.
Tapi untunglah waktu itu Kak Eti ini cepat ditangani dan kondisinya pun berangsur-angsur membaik. Dan setelah beberapa hari diopname di rumah sakit, akhirnya Kak Eti pun diperbolehkan pulang, Wak. Nah, sepulangnya dari rumah sakit, Mama dan Papa yang memang kebetulan juga udah pulang dari luar kota, kembali berunding lagi nih. Nah, mereka merasa kalau urusannya si Lisa ini nggak segera kita selesaikan, takutnya hal itu malah akan membahayakan anak mereka Kak Eti. Karena kan selama ini yang dirasukin Lisa ini cuman Kak Eti kan, Wak. Mana kemarin sampai overdosis pula Kak Eti. Akhirnya mereka sepakatlah itu untuk sesegera mungkin mendatangi alamat yang diberi oleh si Lisa, Wak. Mereka juga penasaran sebenarnya cerita Lisa kemarin itu benar apa enggak. Kalau alamat yang dikasih sama si Lisa itu benar, berarti kejadian-kejadian yang dia ceritakan juga benar nih. Tapi kalau sampai si Lisa ini bohong, Mama Papa ini akan segera mengusir Lisa dengan cara paksa supaya Kak Eti ini lepas dari gangguannya, Wak. Nah, adalah tuh singkat cerita, berangkatlah Papa dan Mama ke alamat yang dikasih sama Lisa. Nah, tapi pas sampai di sana, Wak, mereka tidak menemukan Gang Bugis. Jalan kenangannya ada, tapi Gang Bugisnya yang mana? Sampai mondar-mandir 2 kali pun nggak ketemu juga, Wak. Akhirnya nih, ini agak merinding. Akhirnya dalam hati Mama berdoa, Lisa, seandainya benar apa yang kamu bilang, bantu kami menemukannya. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan ke rumah Lisa agar Eti anak kami bisa cepat sembuh. Setelah berdoa dalam hati kan, Wak, secara mengejutkan tiba-tiba saja motor yang dinaikin Papa sama Mama berhenti. Di starter nggak nyala-nyala, Wak, mati mesinnya. Nah, tapi di tengah kebingungan itu tiba-tiba saja lampu sen kanan nyala, Wak, nyala sendiri. Dan di momen itu juga bunga 7 rupa tolong diletakkan di semak-semak yang dipukul-pukul sama Galih tadi, kata dia gitu. Nah, setelah permintaan sosok itu terpenuhi, Irin pun sadar, Irin selamat dan mereka udah gak diganggu lagi, Wak. Kejadian itu membekas sekali buat aku, Nadia, katanya. Karena untuk pertama kalinya, ingat ya, Wak, ya, untuk pertama kalinya Irin ini bisa merasakan berada di 2 dimensi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Udah selesai ceritanya Bartinat? Belum lah. Halo, belum. Kejadian horor yang membahayakan nyawanya Irin ini lagi-lagi terjadi beberapa waktu kemudian pada saat mereka sedang mengikuti acara persami. Ini di beda kegiatan lagi nih, Wak, ya, tapi masih tetap di pramuka lah mungkin. Nah, kejadian horor berikutnya ini terjadi ketika SMA-nya si Irin ini menyelenggarakan perkemahan selama 5 hari yang diikuti oleh siswa kelas 1. Totalnya ada 9 kelas, Wak. Kebayang kalian gimana ramenya waktu itu ya kan? Nah, tempat yang dipilih untuk acara kemah ini adalah sebuah desa di Jawa Timur yang letaknya berada di pegunungan. Suasananya rindang kali, Nadia, asri kali, jauh dari keramaian kota lah. Nah, sebelum berangkat, Wak, Irin ini berpamitan lah sama kedua orang tuanya, Mama, Ayah. Irin pamit, Ayah, doain nanti di sana nggak ada apa-apa. Iya, Ndok, hati-hati ya, jangan sendirian. Kalau kau mau kemana-mana ajak kawan kau, jangan lupa permisi juga ya, Nak, ya, kata mamanya. Udahlah, oke Mama, tenang aja. Nah, singkat cerita, setelah upacara dan doa bersama selesai, rombongan ini pun langsunglah berangkat ke tempat perkemahan dengan menggunakan mobil yang memang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Nah, perjalanan mereka pada saat itu sangat menyenangkan, Nadia. Kami melewati hutan-hutan yang rindang dan udara pegunungan yang sejuk kali. Have fun lah mereka waktu berangkat tuh kan, Wak. Nah, sekitar jam 3 sore rombongan pun udah sampai di tempat perkemahan. Dan disinilah, Wak, keceriaan si Irin seketika buyar, langsung buyar. Pas baru aja nyampe nih, Wak, ya, Irin dikejutkan dengan penampakan selembar kain putih yang terbang di atas area perkemahan. Aduh, kenapa aku tiba-tiba merinding? Aku tiba-tiba keinget kejadian tadi malam. Ini aku cerita bentar ya. Tadi malam aku ke kantor mau ngambil kucingku, aku bawa ke rumah. Waktu baru masuk komplek kantor, tiba-tiba di atas kantor aku ini ada sekelebat lewat putih. Bayangan jelas. Aku nggak takut, aku diam aja. Astagfirullah. Kenapa? Biar suami aku nggak panik. Suami aku kan takut juga orangnya kan. Nanti dia nggak mau naik ke atas. Ngawanin aku ngambil kucing. Nah, nyampe rumah baru aku ceritakan. Tiba-tiba terbayang aku. Terus aku syuting di sini sendirian lagi. Pas pula atap yang aku tengok pas di atas sini. Oke, anyway, udahlah, pokoknya tuh si Irin juga nengok tuh kan ada selembar selembar apa tadi? Selembar kain putih terbang di atas area perkemahan. Nah, di situ Irin udah mulai ngerasa resah, Wak. Bawaannya pengen pulang aja katanya kan. Dan ininya agak aneh, Wak, karena biasanya tiap kali Irin ini melihat mereka, dia nggak ada ngerasa gimana-gimana, ya biasa aja, cuma sekedar ngelihat aja. Nah, dia biasanya aku kayak gitu. Tapi entah kenapa ini kok aku kayak takut kali, kayak pengen balik. Nah, tapi walaupun sudah melihat penampakan itu, Irin memilih untuk tetap diam dan tidak menceritakan ke siapapun, termasuk sahabatnya yang
yang bernama Feby waktu itu, Wak, yang kebetulan satu regu pula sama dia. Nah, nggak mau terlalu larut dengan rasa takutnya, Wak, Irin memilih untuk tetap fokus melanjutkan acara perkemahan tersebut. Ah, udahlah, paling aku cuma salah lihat dan paling juga itu cuma kebetulan aja, lewat aja penampakannya waktu itu. Mumpung di sini ya kan aku mau senang-senang aja lah, mau kemah aja sama kon-kon aku, nggak mau aku pikir yang aneh-aneh. Mumpung tempatnya bagus juga ya, sekaligus buat aku refreshing gitu, pikir hati dia kan. Nah, ingat kan kalian, Wak, tadi aku bilang kalau tempat kemahnya ini berada di daerah pegunungan. Udah pasti asri dan indah kali ya kan, bisa kalian bayangkan pohon-pohon tumbuh subur, daun-daunnya rindang, udaranya pun juga bersih. Dan nggak cuma itu aja, Wak, di samping bumi perkemahan itu ada 2 sendang. Sendang tahu kalian kan, tempat pemandian yang memang bening kali, Wak, airnya. Nah, tapi entah kenapa, Wak, ya sendang itu macam nggak pernah dipakai sama warga setempat, kayak ditutup gitu. Aku aja nengok itu macam mau langsung berendam aku Nadia, tapi macam nggak pernah disentuh, Wak, itu sendang. Nah, kakak-kakak dewan sama guru-guru di sana pun juga bilang, kalian nggak ada yang boleh pakai sendang itu ya, dan kalian semua peserta perkemahan nggak boleh keluar area perkemahan tanpa izin kami. Kata siapa itu? Kata mereka. Kata siapa tadi? Kata guru-guru sama kakak-kakak dewan. Nah, dari semua keindahan yang ada di tempat perkemahan itu, Wak, ada satu hal yang membuat si Irin ini terpukau. Yaitu di sana ada bangunan yang tampak seperti sanggar tari terletak di atas bukit kecil, tepat di atas area perkemahan mereka. Nah, jaraknya itu kira-kira 500 meter lah dari kami. Nah, dia nggak terlalu jauh sebenarnya. Nah, tapi sama kayak sendang tadi, Nat, bangunan yang mirip sanggar tari itu ya kelihatannya ditutup, macam nggak pernah didatangin sama orang. Jalan mau ke sana pun kayak cukup terjal dan tertutup semak-semak tinggi, Nadia katanya. Jadi ada 2 objek yang lumayan menarik perhatiannya si Irin, yaitu sendang sama ada kayak sanggar tari di atas bukit kecil kan. Dan nih, Wak, ya, singkat cerita, rangkaian acara perkemahan ini pun dimulai. Semua orang bersuka cita dan sangat bersemangat sekali mengikuti kegiatan ini. Awalnya semua memang baik-baik aja sampai akhirnya menjelang sore, Wak. Kan udah waktunya buat isoma tuh. Nah, Irin sama Feby bestinya pergi mandi. Mereka pergilah ke kamar mandi sama-sama kan. Tapi, Wak, pas mereka ini udah nyampe di kamar mandi, Irin baru ingat, alah Feby, aku lupa bawa handuk, ketinggalan handuk aku. Kau mandi duluan aja lah, aku ambil handuk dulu ya, nanti aku nyusul duluan. Alah kau ini Rin, ngapa pula kau mandi lupa bawa handuk? Lu cepet sana, ambil dulu, aku mandi duluan ya, cepat. Nah, masuklah, Wak, Feby nih ke kamar mandi kan. Irin pun langsung balik badan bergegas balik ke tenda buat ngambil handuk dia itu. Nah, pas balik ke kamar mandi sambil udah bawa handuk nih, kalian tahu Irin nengok apa? Irin melihat Feby bestinya lagi berdiri membelakangi dia sambil memakai kebaya, Wak, kebaya khas Jawa, sanggulnya lengkap dengan bunga di rambutnya tuh, terus dia pakai selendang hijau di lehernya. Itu kaget lah si Irin nengok si Feby, kau mau mandi apa mau kemana, ngapain gua pakai kebaya ini? Jadi kayak, aduh, gue bayangin lagi. Ya, jadi kayak seret gitu, buntung. Kaki buntung. Nona baru terbuka mata nengok abang sama itunya, nengok lagi sosok kayak gitu, nangis lagi deh sejadi-jadinya, Wak. Nah, melihat keadaan Nona yang memang udah meraung-raung si Nona nih nangis, Wak, mamanya Nona pun langsung lah percaya ada nggak beres sama anak aku nih. Aku butuh bantuan orang lain yang mengerti yang kayak gini ya kan. Padahal mama bapaknya, apalagi mama ya, nggak begitu percaya kayak mistis-mistis gitu kan. Takutan juga akhirnya mama ya. Akhirnya mama Nona pun minta, ayah tolonglah telepon guru ngaji Nona tuh, setahu ibu dia orang yang agak paham lah ya, kata gitu. Nah, di telepon, Wak, guru ngajinya Nona minta tolong bapak Nonanya dibaringkan aja sampai tenang, langsung bacakan ayat-ayat Quran sampai Nona tertidur ya, Pak. Nanti setelah subuh saya baru akan datang, saya nggak bisa malam ini. Akhirnya, Wak, sekitar jam 2 sampai 3 malam semua udah mulai tenang, Wak. Dan semua juga terjaga, mamanya, bapaknya, abangnya terjaga tuh di sekitar Nona, cuma Nona aja yang tertidur. Nah, ditunggu kan setelah subuh, ternyata guru ngaji Nona sedang berhalangan pula waktu itu, Wak. Lagi ada keperluan mendadak gitu loh, dan beliau izin datang setelah maghrib. Ibu, nanti ya Bu, saya nggak bisa tinggalkan urusan yang ini, nanti setelah maghrib saya pasti datang ke rumah, kata guru ngajinya kan. Nah, karena juga Nona udah mulai tenang, jadi ya orang tua Nona setuju aja gitu. Nah, singkat cerita, Wak, selepas sholat maghrib Nona lagi makan nih sambil nonton TV, tiba-tiba entah kenapa Nona ini jadi nggak fokus, rasanya pengen teriak, pengen jerit gitu loh, tapi Nona tahan gitu, entah kenapa dia pengen jerit gitu. Karena dia udah kayak ngerasa risih, Nona berhenti makan. Terus tiba-tiba Nona tanya sama orang tuanya yang ada di rumah itu, siapa yang mau kesini? Dengar itu, orang tua Nona kaget kan dan bilang, nggak tahu, kok
kok kamu nanya kayak gitu? Nona pun diam. Selang 10 menit kemudian baru guru ngaji Nona datang. Nah di saat ini beliau bilang, "Assalamualaikum, maaf telat ya Bu, Pak. Saya sudah di sini sekitar 5-10 menit yang lalu, tapi saya dicegat di depan gang sana, Pak." "Mana Nona?" "Dicegat nih guru ngajinya." Di saat Nona melihat guru ngajinya ini, Nona marah. Dan entah kenapa Nona ini juga nggak mau gitu loh nemuin beliau, padahal guru ngajinya ya kan. Nah jadi berarti pada saat si Nona ini tiba-tiba nanya ke orang tuanya, "Siapa yang mau ke sini?" Jadi itu sebenarnya si setannya yang nanya ya. Udahlah tuh, masuklah kan guru ngajinya ke dalam rumah si Nona. Pas guru ngajinya ini masuk, beliau mengacukan si Nona dan terus mengelilingi rumah. Nah di saat itu Nona teruslah perhatikan gerak-gerik ini kan guru ngaji gitu. Dan di saat itu tiba-tiba Nona baru ngerasa tenang. Dan baru nih guru ngajinya si Nona menghampiri Nona dan bilang, "Nanti diusir ya, nanti rumah ini dipagerin. Nona yang tenang ya. Saya tahu yang Nona lihat semalam iseng ya, nanti diusir," kata guru ngaji ini sambil senyum ke si Nona. Dan balik lagi ngobrol dengan orang tuanya si Nona dan abangnya. Mereka duduk di teras rumah kan Nah di saat mereka lagi ngobrol ini, Nona bisa mendengar nih percakapan mereka. Dan di saat inilah Nona baru tahu bahwa abangnya juga pernah digangguin sama makhluk tak kasat mata itu. Jadi abangnya cerita nih ke guru ngajinya Nona kalau sebenarnya sejak mereka pindah ke rumah itu, abangnya si Nona ini selalu ditemani oleh seorang perempuan di kamar ya. Bukan perempuan betul kan? Sosoknya tuh kayak ibu-ibu berdaster gitu Tapi abang Nona ini diacukannya aja sama kayak adek ya. Nah kemarin Pak, si perempuan itu muncul lagi dari lemari dan dia berdiri di samping saya yang lagi mau tidur Pak. Nah karena udah muak sama perempuan itu kan, dia makin mendekat pula ke saya Pak. Karena kesal saya tendang aja dia. Betul ditendang sama abang si Nona. Betul ditendang, adek nampar abangnya nendang. Wah, nah baru habis itu perempuan tuh langsung hilang. Hilangnya kayak Casper atau hologram gitu lah katanya. Nah setelah abangnya tendang perempuan itu besok malamnya itulah kejadiannya si Nona itu dilihatin sosok pria di sofa yang menyeramkan itu. Nah dari situ pun Nona baru akhirnya mikir, apa yang selama ini aku lihat tuh ternyata betulan hantu ya, bukan halusinasi aku. Dan setelah guru gajinya pulang, Nona ini pun akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Dan setelah kejadian itu selepas asar, rumah Nona selalu diputar murotal. Nona dan keluarganya pun selalu ngaji sama-sama selepas maghrib sampai isya. Dan semuanya kembali normal. Tapi kenormalan itu nggak bertahan lama Kejadian mistis terjadi lagi di saat ayah Nona ini diteror santet oleh rekan kerjanya. Bentar aku minum dulu ya. Nah jadi pada saat itu memang posisi ayahnya Nona ini memang di posisi incaran. Dari 5 kandidat, ayahnya si Nona ini yang terpilih menduduki posisi itu. Dan dari 4 kandidat yang tersisa, 1 orang ini kayak main halus lah gitu Nah jadi rumah si Nona itu kayak diteror gitu ya. Nona, abang dan mamanya Nona ini sering kali didengarin ada suara petasan persis di loteng tuh di tengah malam. Sementara ayah Nona tuh nggak dengar apa-apa gitu. Dan selain itu juga setiap kali Nona ini keluar untuk pergi ngaji ke rumah tetangganya, pulangnya Nona selalu diliatin pocong di seberang rumah. Dan ada juga kuntilanak. Nah kuntilanak ini ada di dalam mobil ayahnya Nona, tepat di belakang kursi kemudi. Dan tangan si Kunti itu meluk kursi ayah Nona. Cuma sewaktu Nona melihat mereka ini Nona tuh pendam sendiri aja. Nona nggak cerita sama siapapun sampailah malam yang seram lagi nih terjadi lagi ini epic sih. Jadi gini ya, suatu hari Nona lagi tidur dan kali ini jelang subuh nih, sekitar jam 3 sampai 4 pagi gitulah. Tiba-tiba si Nona ini kebangun karena tangan Nona ini nyenggol kulitnya dingin kali di depan dia. Padahal posisinya si Nona ini tidur ngadep tembok gitu loh. Macam ada kesentuh kok ada kulit dingin. Nona pun akhirnya buka mata kan dan dia melihat ada sosok kurus kali lagi duduk bersila persis di sebelah si Nona tuh Saat itu Nona langsung gemetaran dan langsung nutup matanya lagi sambil baca-baca surat-surat pendek sebisanya, sambil berharap bisa bangun kan dan kabur dari kamar kan, gak bisa bergerak deh Dan pada saat itu badan si Nona pun ikut kaku gitu Sempat sedikit diintip sama Nona ini ke arah pintu Dan pada saat itu Nona lihat ada cahaya. Nona pun tahu berarti orang tua aku udah bangun nih buat sholat tahajud di kamar ya kan luar ruang tamu. Nona sempat bisa ngucap ayah gitu sempat mau keucap ayah, tapi tiba-tiba kalian tahu pada saat Nona mau buka mulut bilang ayah, mulut Nona ini dibungkam sama sosok yang lagi duduk bersila itu entah karena memang berani atau memang panik kali si Nona ini, dia langsung balas sosok tadi itu dengan mencengkram betis atau entah paha si sosok itu yang lagi duduk di sebelah dia. Sekuat tenaga si Nona sambil teriak Allahu Akbar katanya. Untungnya pada saat itu ayah Nona dengar si Om langsung lari ke kamar si Nona dan langsung menyalakan lampu. Dan di saat lampu udah nyala, ayahnya si Nona ini lihat bibir Nona ini udah mencong ke kiri, mencong.
gara-gara ditutup sama setan tuh mungkin ya. Si om kaget nangis nengok Nona anaknya. Mama Nona juga langsung nyusul lari masuk ke dalam kamar Nona kan, masih pakai mukenahnya tuh. Lalu keduanya pun langsung menenangkan Nona dan terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sambil mengusap-usap kakinya Nona yang ternyata juga tertekuk sebelah. Domain fisik, nggak lucu setan. Nona nggak bisa apa-apa, akhirnya ya nangis lawak, tapi terus akhirnya bisa ikut baca ayat-ayat Al-Quran bareng mama sama ibunya. Hari itu ayah Nona langsung izin nggak masuk kerja dan langsung mencari ustadz lain, Wak. Sekitar 3 ustadz datang ke rumah mereka satu persatu dari tempat yang berbeda-beda pula ustadz ini. Dan jawaban mereka semua sama, ayah Nona dikirim santet. Tapi setan itu tahu kalau ada yang peka di rumah itu. Nah, orang yang peka itu menghalangi tugas mereka, maka dari itu Nona ini yang digangguin. Dan mulai hari itu pun akhirnya mata batinnya Nona ini kayak ditirai, dihalang gitu. Karena katanya kalau misalnya kayak ditutup rapat-rapat gitu udah susah, karena memang udah terlanjur kebuka gitu. Aku pun nggak paham, tapi kayak gitulah kalau kata Nona ya. Dan Nona juga dikasih amalan supaya punya rasa takut, sehingga kalau setan-setan itu dekat, Nona udah harus sadar dan langsung bisa berdoa, bukan malah mengabaikan gitu loh. Dan para ustadznya juga bilang ternyata di badannya si Nona ini ada kayak pelindung gitu loh, Wak. Nah, pelindung dia inilah yang telah ngebantu si Nona ini untuk merasakan jika ada yang mau mencelakai Nona dan orang terdekatnya si Nona. Dan setelah kejadian ini orang tua Nona pun baru mulai percaya dengan hal-hal goib. Sampai saat ini Nona juga masih peka dengan keberadaan mereka. Bedanya sekarang Nona ini jadi sedikit penakut, gak seberani yang kemarin. Dulu kan setan ditampar sama dia, ya kan? Jadi memang harus ada amalan untuk memiliki rasa takut gitu. Gak apa-apa. Berarti kita gak apa-apa, Wak, kalau penakut, ya kan? Dan rumah Nona ini juga udah aman setelah dipagari oleh guru ngaji Nona dan 3 ustadz tadi itu loh. Dan semoga selamanya begitu ya Nona. Salam buat om, salam buat tante, salam buat abang ya. Oke.